Apa kabar? Ketemu lagi sama orang kantoran. Buat yang baru pertama kali ke channel ini, selamat datang. Terima kasih sudah mampir, semoga betah dan datang terus ya. Perkenalkan, saya orang kantoran dan channel ini berisi informasi seputar dunia kerja, terutama di ranah rekrutmen seperti interview, psikotes, dan proses seleksi calon karyawan lainnya. Channel ini juga bahas isu-isu yang biasanya jadi bahan obrolan orang kantoran di jam istirahat. Kalau kamu adalah seorang karyawan, calon karyawan, atau orang yang menaruh minat tentang orang-orang yang terlibat di dunia korporasi, mungkin tema-tema yang akan saya angkat di channel ini akan cocok sama kamu. Harapan saya channel ini bermanfaat dan menawarkan perspektif baru untuk jadi bahan obrolan lanjutan kamu dengan teman kantor nantinya. Episode ketiga, saya akan bahas tentang pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya di beragam situasi dan beragam motif. Kenapa sih HRD kalau interview suka ngasih pertanyaan jebakan? Mesti jawab apa ya biar lolos? Oke, pertama-tama mari kita samakan persepsi dulu nih tentang kata jebakan yang dimaksud di sini. Karena hal pertama yang muncul di kepala saya saat mendengarnya adalah ini. Saya coba kasih sudut pandang melalui sebuah pertanyaan lagi. Apa sih yang membuat kandidat merasa dijebak? Jawabannya itu bisa beragam, teman-teman. Tapi saya rangkum jadi dua kemungkinan. Yang pertama adalah kandidat merasa disodorkan pertanyaan yang jawabannya serba salah. Well, interview kerja itu sebenarnya tidak seperti ujian nasional yang isinya hanya tentang benar atau salah. Karena yang lebih ingin digali oleh interviewer bukan jawaban yang benar, tapi jawaban yang sebenarnya. Kemungkinan kedua, kandidat merasa disodorkan pertanyaan yang tidak sempat diprediksi akan muncul, sehingga jadi tidak siap dan merasa dijebak. Well, interview kerja itu adalah proses saling mengenal. Kata kuncinya ada di kata saling. Perusahaan ingin mengenalmu, begitupun dengan kamu ingin mengenal perusahaan. Jadi, interview kerja itu bukan sebuah perang dingin yang penuh tipu muslihat untuk saling menjatuhkan. Lebih tepat ke upaya saling mengesankan satu sama lain. Nah, kalau kamu nonton video saya sebelumnya tentang ini, yang linknya juga saya taruh di kolom deskripsi, semoga kemungkinan kedua ini tidak akan kamu alami ya. Saran saya jangan datang interview kerja dengan keyakinan akan menghadapi jebakan dari rekruter, karena kesannya tuh negatif teman-teman, dan takutnya itu jadi malah mempengaruhi performamu selama interview. Santai aja tapi tetap percaya diri dengan persiapanmu. Nah, dari orang-orang yang menanyakan pertanyaan itu ke saya tanya balik nih ke mereka, tentang pertanyaan-pertanyaan apa aja yang mereka kategorikan sebagai pertanyaan jebakan saat interview atau wawancara kerja. Dan di video ini saya akan kasih beberapa saran untuk kamu agar bisa santai dan tetap profesional dalam menjawab 3 pertanyaan jebakan yang telah saya rangkum berikut ini. Pertanyaan jebakan yang pertama, sebutkan kelebihan dan kekuranganmu. Nah, ini sering banget kan nemu pertanyaan ini. Sebenarnya pertanyaan ini kalau kamu kaji lagi itu nggak ada unsur jebakannya kok. Tapi banyak orang yang merasa dijebak dengan pertanyaan ini karena merasa kalau menyebutkan kelebihan akan terkesan sombong, dan kalau menyebutkan kekurangan malah akan terkesan rendah diri lalu membuat kandidat tidak masuk kualifikasi untuk dapat pekerjaannya. Bahkan ada kandidat yang saking takutnya dengan stigma tersebut bermaksud cari aman dengan menjawab begini. Saya membebaskan orang lain untuk menilai saya, jadi saya tidak terbiasa menyebutkan kelebihan dan kelemahan saya sendiri. Saya harus bilang itu jawaban yang sangat keliru. Karena pertanyaan ini tuh bermaksud untuk memastikan bahwa kamu individu yang mampu mengevaluasi diri sendiri atau enggak. Bisa jadi malah interviewer akan memberikan nilai negatif kalau jawabanmu seperti itu. Terus gimana dong caranya untuk tidak terkesan sombong tapi juga tidak terkesan rendah diri saat menjawab pertanyaan ini? Tergantung dari jawabanmu dan bagaimana kamu menjawab. Kamu tidak akan terkesan sombong jika menyebutkan kelebihanmu dari sisi kompetensi yang memang kamu miliki dan bisa dengan mudah dibuktikan. Jadi kamu tidak perlu tuh menyebutkan sifat-sifat yang membuat interviewer kesulitan membuktikannya. Karena kalaupun kamu tidak akan dicap sombong, tapi mungkin kamu akan dianggap kepedean mungkin ya. Jadi kamu bisa jawab dengan kelebihan di kompetensi tertentu. Misal, kompetensimu adalah jago di programming dengan lulus di beragam kompetisi di bidang itu dan bisa dilihat melalui sertifikat-sertifikat. Kamu juga mungkin bisa menjawab keunggulanmu di kemampuan bekerja bersama tim. Bisa dilihat dari riwayatmu yang pernah aktif tergabung di banyak organisasi misalnya. Sebisa mungkin pilih kompetensi-kompetensi yang sejalan dengan yang dibutuhkan posisi atau perusahaan sebagai jawaban atas kelebihanmu. Sedangkan untuk menjawab kekurangan, prinsipnya itu sama teman-teman. Jawab dengan kompetensi apa yang sampai saat ini belum kamu kuasai.
tapi kamu yakin itu akan sangat dibutuhkan untuk karirmu di kemudian hari. Misal, kamu merasa lemah di kompetensi public speaking atau kurang fasih berbahasa asing. Jujur aja, untuk bilang kamu lemah di area kompetensi tertentu. Tapi, jangan berhenti di situ juga. Lanjutkan dengan kamu menerangkan langkah-langkah apa yang telah kamu lakukan sampai dengan saat ini untuk menyikapi kekuranganmu tersebut. Misal dengan ikut kursus atau komunitas bahasa asing dan lain-lain, sehingga interviewer tahu kalau kamu juga melakukan sesuatu untuk menanggulangi kelemahanmu itu. Kata kunci untuk pertanyaan ini adalah jawab dengan skill atau kompetensi yang ada buktinya. Pertanyaan jebakan yang kedua, berapa gaji yang kamu harapkan dari perusahaan ini? Banyak nih yang bingung menjawab pertanyaan ini, terutama mereka yang fresh graduate. Bagi yang sudah berpengalaman pun sebenarnya masih banyak juga yang bingung, karena kalaupun harus mengharapkan gaji yang lebih tinggi dari gaji yang sebelumnya, harus minta kenaikan berapa persen ya untuk masuk akal? Berapa dari kamu yang merasa dilematis dengan pertanyaan ini lalu merasa dijebak? Takut kalau menjawab terlalu tinggi malah membuat proses rekrutmenmu terhenti karena perusahaan merasa tidak sanggup membayarmu. Sedangkan kalau kamu menjawab terlalu rendah, ya rugi juga di kamu karena akan dibayar di bawah rata-rata. Masih ada loh perusahaan yang sebenarnya mereka sudah punya standar gaji tertentu, tapi karena gaji yang diminta kandidat lebih rendah dari standar mereka, akhirnya mereka membayar sesuai ekspektasi kandidat tersebut. Perusahaan itu jadi jatuhnya lebih hemat. Mungkin karena itulah pertanyaan ini sering dikategorikan sebagai pertanyaan jebakan. Di sisi lain, kita tidak selalu bisa bertanya ke interviewer tentang kesanggupan bayar yang dimiliki perusahaan. Seringnya hal itu masih terlalu confidential untuk dibicarakan detail di interview tahap awal. Nggak bisa dipaksa juga dong, karena interviewer hanya karyawan biasa yang bekerja berdasarkan SOP. Jadi, gimana cara menjawabnya? Cara tradisional mungkin dengan cari teman atau saudara yang sudah terlebih dahulu kerja di level posisi maupun industri yang mirip-mirip dengan posisi serta perusahaan yang kita lamar, lalu minta bocoran gaji dari mereka. Tapi cara ini tidak selalu efektif, teman-teman, karena belum tentu kamu punya orang yang bisa ditanya, dan kalaupun akhirnya punya, belum tentu juga yang ditanya mau menjawab. Gaji kan topik yang sensitif untuk dibicarakan ke sembarang orang. Tapi tenang teman-teman, ada cara lain. Besaran gaji itu kan beda-beda ya, tergantung dari industrinya, perusahaannya, skala bisnisnya, level posisi, dan standar upah regional. Nah, berdasarkan faktor-faktor itulah ada sejumlah lembaga yang setiap tahun rutin melakukan survei gaji, alias salary survey, atau ada juga yang menyebutnya total remuneration survey. Salary survey adalah upaya untuk membandingkan posisi compensation and benefit sebuah perusahaan dengan praktek yang terjadi di pasar dunia kerja. Salary survey ini seringnya jadi salah satu alat yang digunakan oleh spesialis atau manajer remunerasi setiap tahunnya untuk melakukan review atas gaji yang adil dan kompetitif bagi karyawan di perusahaan tempatnya bekerja. Tapi karena alat ini bisa diakses oleh umum secara gratis, jadi kamu bisa banget tuh menggunakan itu untuk cari tahu tentang standar gaji di industri tertentu untuk posisi tertentu. Kamu bisa buka Indonesian Salary Guide oleh Kelly Services Indonesia, atau Salary Survey oleh Robert Walters Indonesia, atau Indonesia Salary Guide oleh Michael Page Indonesia, dan lain-lain. Banyak banget teman-teman. Setidaknya kalau interviewer menanyakan pertimbanganmu, kamu jadi punya landasan yang cukup valid untuk memberitahu gaji yang kamu harapkan, bukan sekedar nembak angka. Kata kunci untuk pertanyaan ini adalah riset, jangan asal nembak angka. Pertanyaan jebakan ketiga, kenapa memutuskan resign dari perusahaan lama? Pertanyaan ini sering banget dicap sebagai pertanyaan jebakan karena kekhawatiran kandidat bahwa dengan menjawab pertanyaan ini, interviewer akan melabeli kandidat sebagai karyawan yang tidak loyal dengan perusahaan sebelumnya. Well, tergantung sih. Kembali lagi tergantung dari jawaban dan caramu menyampaikannya. Kalau kamu punya riwayat pindah-pindah perusahaan dalam hitungan bulan dan menjawab, ya saya tertarik untuk mencoba sesuatu yang baru aja, ya mungkin kekhawatiranmu ada benarnya. Selain karena jawaban tersebut terlalu umum dan buram, jawaban itu juga malah akan memperparah riwayat karir yang suka pindah-pindah sebelum setahun bekerja. Pertanyaan ini memang mensyaratkan kamu untuk jangan bohong, tapi jangan juga terlalu jujur. Gimana? Industri itu kadang sempit, teman-teman. Jangan pikir kalau kamu bohong, interviewer tidak akan mengeceknya. Interviewer atau HRD rata-rata temannya itu ya orang-orang HRD juga di perusahaan lain. Pengecekan tentang latar belakang dan reputasi kandidat termasuk alasan mereka resign dari perusahaan sebelumnya lumrah dilakukan, baik secara resmi yang pakai surat
maupun non-resmi berupa percakapan HRD antar perusahaan yang sudah saling kenal sebelumnya. Tapi jangan terlalu jujur juga, terutama jika kamu punya histori yang kurang menyenangkan dengan perusahaan atau atasan lamamu yang menjadi penyebab utamamu resign. Dalam kondisi ini, kamu harus menyampaikannya dengan hati-hati. Kalau terlalu jujur, kamu cenderung akan membuka banyak hal yang seharusnya tidak dibuka, lalu ujung-ujungnya akan menjelek-jelekan perusahaan atau orang lain. Dan itu bukan hal yang baik. Upayakan jawabanmu realistis sehingga interviewer lebih mudah memahamimu. Jangan lupa, cara penyampaian juga penting, teman-teman. Mulai dengan memberitahu betapa kamu berterima kasih terhadap perusahaan tempatmu bekerja selama beberapa waktu. Harus fair dong, karena bagaimanapun kamu mendapat nafkah dan proses pembelajaran dari perusahaan lamamu. Setelah itu, lanjut dengan hal inti yang realistis jadi penyebabmu memutuskan resign. Supaya lebih mudah, ini saya kasih contoh pola menjawabnya ya. Saya sangat bersyukur sempat jadi bagian dari perusahaan X karena saya dapat banyak teman baru yang menyenangkan dan atasan yang suportif di situ. Tapi dengan berat hati saya harus resign karena sistem kepegawaian yang diterapkan tidak sejalan dengan aturan Kemenaker di poin bla 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 bla. Dan terus terang, itu di luar kapasitas saya untuk mengubah sistem yang sudah berjalan bertahun-tahun. Saya yakin perusahaan punya sudut pandangnya sendiri, tapi saya lebih nyaman untuk resign. Pola yang kedua. Saya sangat bersyukur sempat jadi bagian dari perusahaan X karena saya dapat banyak teman baru yang menyenangkan dan banyak belajar bidang kerja yang berguna bagi karir saya. Tapi dengan berat hati saya harus resign karena ada beberapa kebijakan atasan saya terutama dalam hal pembagian dan cara hitung insentif yang menurut saya kurang adil porsinya. Kami sudah berkali-kali berdiskusi akan hal ini namun nampaknya tidak menemukan jalan tengah yang akhirnya mempengaruhi motivasi kerja saya. Jadi saya memutuskan resign. Namun begitu, saya tetap hormat kepada beliau sebagai atasan yang telah mengajarkan saya banyak hal. Pola yang ketiga. Saya sangat bersyukur sempat jadi bagian dari perusahaan X karena saya dapat banyak teman baru yang menyenangkan dan atasan yang suportif di situ. Tapi dengan berat hati, saya harus menerima ketika kontrak kerja saya diputus karena pandemi global yang sedang kita hadapi saat ini. Saya menyayangkan keputusan itu, tapi saya juga memaklumi kondisi perusahaan yang sedang kesulitan sebagai salah satu industri yang terdampak. Nah, dari ketiga pola contoh jawaban tersebut barusan, saya percaya kamu bisa menangkap polanya saat memberikan jawaban untuk pertanyaan ini. Tentunya interviewer akan menggali lebih dalam jawabanmu, maka dari itu penting untuk tidak mengada-ngada. Kata kunci untuk pertanyaan ini adalah jangan menghina perusahaan lama. Itu tadi saran-saran yang bisa kamu aplikasikan dalam menjawab 3 pertanyaan yang sering dijuluki sebagai pertanyaan jebakan oleh beberapa orang. Dengan persiapan yang matang sebelum interview, saya percaya kamu tidak akan merasa terjebak dengan pertanyaan-pertanyaan ini saat interview. Kamu juga bisa simak 2 video saya sebelumnya tentang interview online di masa pandemi dan bagaimana memperkenalkan diri secara resmi saat interview kerja yang linknya ada di kolom deskripsi. Terima kasih sudah nonton video ini, semoga bermanfaat. Kalau ada tips lain yang sekiranya bisa membantu teman-teman kita di luar sana atau ada topik lain yang ingin dibahas selanjutnya, silahkan komen di bawah. Dan kalau ada manfaat yang kamu dapat dari channel ini, boleh banget loh untuk klik like, share, dan subscribe. Sukses ya!